Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriana Rasyika dari Pendidikan Matematika UIN Suster Riau dengan NIM 1215020 mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Ramon Muhandas, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial pembuktian rumus volume kerucut dengan menggunakan GeoGebra, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra klasik, yakni GeoGebra yang terbaru, GeoGebra yang ke-6. Nah, di sini kita sudah melihat ada dua area kerja. Di sini ada algebra dan di sini ada grafik. Nah, kita karena akan membuat bangun ruang, maka kita membutuhkan 3D grafik. Jadi ada di pojok kanan atas ini kayak tiga garis gitu. Kita klik dan ada di sini bacanya view. Kita klik view, lalu ada 3D grafik. Kita klik ini. Nah, sudah muncul 3D grafiknya di sebelah sini. Kemudian ini kita atur areanya, kita bagi 3 ya. Nah, sudah seperti itu. Terus di sini saya mau memindahkan grafik yang ada di 3D grafik ini. Kita rapikan ya. Lalu kita rotate nih seperti ini. Nah, oke. Jangan lupa klik move dulu kalau kita mau mengklik bagian yang lain. Selanjutnya kita akan membuat pusat di 0,0. Kita klik point. Kita buat pusatnya di 0,0. Nah, pusatnya sudah muncul di 0,0. Selanjutnya kita akan membuat jari-jari dan tinggi. Nah, untuk jari-jari dan tinggi kita akan buat di slider. Kita klik slider. Kemudian kita akan membuat jari-jari, berarti kita akan membuat R dengan minimumnya itu 0,1. Lalu maksimumnya itu 3 dan incrementnya itu 1. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat tinggi. Berarti kita beri nama T kecil. Kemudian minimumnya itu sama, 0,1 juga. Maksimumnya ini 6 dan incrementnya ini 1. Oke. Nah, sudah ada di sini. Kemudian kita sudah membuat jari-jari dan tinggi. Lalu kita sekarang akan menggambar tabung dan kerucut. Yang pertama kita akan menggambar tabung terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat tinggi tabungnya. Kita akan klik di input ini. Ini setelah A, setelah titik A berarti kita lanjutkan aja titik B. Sama dengan buka kurung 0,0, T. Karena kita akan ngikutin tinggi yang sudah kita buat di slider tadi. Enter. Nah, sudah dibuat di B. Kemudian kita akan membuat tabungnya itu dengan cara kita mengklik 3D grafik ini. Kemudian ada muncul seperti gambar piramid. Kita pilih yang silinder. Kita klik silinder. Kemudian kita klik titik bawahnya ini yang titik A. Dan titik atasnya itu titik B. Nah, radiusnya itu kita pakai R yang udah kita buat tadi ya, R. Oke. Nah, itu sudah terlihat bentuk tabung kita. Jadi semakin kita geser nih, dia akan ngikutin tingginya juga nih. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini biar lebih kelihatan jelas kita kecilkan. Nah, ya, pas. Terus ini kita geser sedikit biar muat untuk
3 kerucut yang akan kita buat nanti ya. Oke, selanjutnya kita sudah membuat tabung, kemudian kita akan membuat kerucut. Kita klik lagi di menu input, kita buat C sama dengan buka kurung. Kita akan kita beri jarak antara tabung dengan kerucutnya. Kita beri jarak setiap 7 satuan ya. Berarti untuk kerucut yang pertama, jaraknya itu yang pertama itu 7,0,0. Enter. Nah, nih ini titik 7-nya tadi ya. Kemudian kita akan ngebuat tingginya. Tinggi yang sama dengan tinggi tabung ini tadi. Berarti D sama dengan buka kurung 7,0, T. T kecil. Enter. Nah, sudah ada 2 titik. Langsung saja kita pilih kon di sini, kita klik kon. Terus kita klik titik D terlebih dahulu. Kemudian baru kita klik titik C. Nah, radiusnya itu sama, kita isi R juga. Oke. Nah, kerucut yang kedua sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat kerucut yang kedua dan kerucut yang ketiga. Setelah D berarti E ya. E sama dengan 7 satuan dari 7 berarti 14 ya. 14,0,0. Enter. Nah, tuh udah muncul titik 14. Kemudian tingginya berarti F. F sama dengan 14,0, T. Enter. Nah, pilih lagi kon. Ingat kalau kerucut itu kita ambil dari atas, dari titik F ke titik E. Radiusnya sama R. Oke. Nah, sudah. Ini kita kecilkan lagi karena kita akan membuat 1 kerucut lagi. Karena kita membutuhkan 3 kerucut. Nah, ini sudah. Kemudian kita geserkan. Oke. Nah, sudah kita geser. Kita buat kerucut yang ketiga. 7 satuan dari 14 berarti 21. Nah, setelah F G ya, berarti G sama dengan 21,0,0. Kemudian untuk tingginya berarti H sama dengan 21,0, T. Oke. Kita pilih lagi yang kon. Terus mana tadi? Kita pilih lagi yang kon dari titik H ke titik yang G. Radiusnya masih sama, itu R. Oke. Nah, kita sudah memiliki 3 kerucut dan 1 buah tabung. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah warnanya ini menjadi warna putih semua. Oke. Kita ubah dari yang kerucut. Kita ubah jadi warna putih. Dan opasitasnya itu 25 ya. Ini kita kira-kirakan aja karena kalau di GeoGebra yang 5 itu opasitasnya itu ada tulisannya di sini 0, di sini 25, 50, 75, 100. Tapi di GeoGebra ke-6 ini tulisan opasitasnya itu tidak ada. Jadi ini kita kira-kirakan aja 25 itu berarti sekitar segini ya. Oke. Nah, sudah berwarna putih. Kemudian kita yang tabungnya lagi kita warnain warna putih juga. Putih color warna putih juga. Opasitasnya juga 25. Oke. Nah, sekarang tabung dan kerucut kita sudah berubah warna menjadi putih semua. Selanjutnya kita akan membuat zat cair di tabung, kerucut,
di ketiga kerucut ini. Jadi kita akan membuat zat cairnya itu sepertiga dari tabung ini. Zat cair dari sepertiga tabung ini sama dengan zat cair di dalam satu buah kerucut, ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengklik slider lagi. Kita cari menu slider. Maaf, di sini ya. Nah, ini kita klik menu slider. Mana ini menu slider? Nih, kita klik slider. Nah, setelah itu kita akan kita kasih nama di sini itu N. Minimumnya itu sama. Minimumnya itu kita ambil saja 0. Kemudian maksimumnya itu sama 6 dan incrementnya itu 1. Oke. Nah, sudah ada N di sini. Kemudian kita akan membuat tinggi di dalam tabungnya ini. Maka kita klik input di sini. Setelah itu I. Berarti I sama dengan dalam kurung 0,0, karena kita hanya ingin tingginya itu sampai 2 satuan, biar dia nggak sampai 6, kita cuma ingin sampai 2, maka berarti kan 6 dibagi 3 kan, biar hasilnya itu 2. Berarti N, berarti 0,0, N dibagi 3. Nah, gitu. Nah, udah, terus kita lihat nih. Jadi N-nya itu semakin kita tarik ke atas, dia hanya terhenti di 2 nih, di sini. Nih, lihat kan bergeraknya hanya sampai di 2. Kemudian kita klik lagi layar 3D grafik ini. Kita pilih yang silinder. Kita pilih silinder, kemudian kita klik dari bawah, dari A ke I. Kemudian radiusnya itu masih R. Oke. Nah, sudah muncul dia zat cairnya. Nah, dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini mau saya ganti warna dulu menjadi warna biru ya. Kita ambil biru yang soft aja. Opasitasnya kita letak 75. Kira-kira segini ya, 75. Oke. Nah, sudah. Kemudian ini kan udah sepertiga zat cair di tabung. Sepertiga zat cair di tabung ini sama dengan zat cair di dalam satu tabung ini, di dalam satu kerucut ini. Maka kita akan membuat zat cair di kerucut lagi saatnya. Nah, yang pertama kita itu ke menu input. Terus di sini kita setelah IJ ya, J sama dengan buka kurung. Karena ini dasarnya tadi 7, berarti 7,0, kita itu kan tadi ngambil tinggi yang N ini, berarti di sini N kecil, 7,0, N kecil. Oke. Nah, sudah. Jadi itu sudah bergerak titik J-nya kan. Nah, saatnya kita membuat zat cair di kerucut. Kita pilih kon. Kita klik dari titik J ke titik C. Nah, radiusnya itu bukan ini lagi ya. Bukan R lagi, tapi N/2. N/2. Oke, nah sudah muncul zat cair di kerucut yang pertama. Kita ubah warnanya, kita samain warnanya dengan yang warna di sepertiga tabung tadi. Kita ambil warna biru, opasitasnya juga 75. Oke, nah sudah, selanjutnya kita akan membuat zat cair di 2/3 tabung dan
zat cair di kerucut yang kedua. Caranya kita buat slider lagi. Kita klik slider lagi ya. Nih, kita klik slider. Kemudian di sini kita namakan misalnya itu H ya, H kecil. Dengan minimumnya itu 0, maksimumnya itu 6, dan incrementnya itu 1. Oke. Nah, sudah ada H di situ. Kemudian kita akan membuat zat cair di tabung. Ya, kita akan membuat zat cair di tabung yang di sini sampai batas titik 4. Jadi 2/3 dari tabung. Maka kita klik di input. Berarti setelah J itu K. Berarti K sama dengan buka kurung 0,0, karena kita ingin airnya tuh cuman sampai 4 kan. Karena kita mau air sampai 4 berarti 2H dibagi 3. Kenapa 2H dibagi 3? Karena H kita kan sampai 6 nih. H kita sampai 6. 2 dikali 6, 12. Dibagi 3, 4. Maka 2H dibagi 3, 2H dibagi 3. Enter. Nah, sudah. Nih, teman-teman bisa lihat. Kalau kita geser ini, nah dia cuma sampai 4. Dia hanya berhenti di 4. Tuh ya. Namun kan ini masih dari 0 ya mulainya kan. Tuh, dari 0 dia mulainya. Sedangkan kita menginginkan dia mulainya itu dari batas cairan pertama. Maka kita klik di menu input di sini. Kita klik silinder. Kita klik silinder. Kita pilih yang atas. Kemudian ya kita tulis, kita ketikkan di silinder itu S kecil. Kemudian koma H/3. H/3. Nah, enter. Oke, nah zat cair yang kedua itu sudah muncul. Tinggal kita ubah aja warnanya. Kita ganti dengan warna, misalnya kita ambil warna kuning ya. Kuning. Opasitasnya itu 75. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat zat cair di kerucut yang kedua itu sama dengan 2/3 zat cair di tabung. Berarti habis K itu L. Berarti L sama dengan 14 ya. Berarti kita buka kurung dulu. 14,0, tingginya itu kita ambil yang H, oke? Kita ambil yang H, yang ini, yang silinder ini, H kecil. 14,0, H, enter. Nah, sudah. Tuh, kelihatan kan yang L-nya ini dia mengikuti pergerakan zat cair yang warna kuning. Nah, kemudian kita klik di 3D grafik, kita pilih menu con, kita pilih yang con, terus kita klik dari titik L ke titik E. Kemudian radiusnya itu bukan R lagi, melainkan H/2. H dibagi 2. Oke. Nah, sudah muncul. Zat cair yang kedua sudah muncul. Tinggal kita ganti warnanya jadi warna kuning juga. Kita ganti warnanya. Opasitasnya juga 75. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan membuat zat cair yang ketiga. Kita buat zat cair yang ketiga untuk kerucut yang ketiga. Berarti sekarang kita ke slider lagi. Kita klik slider lagi. Terus kita beri nama V, misalnya V. Minimumnya itu kita mulai dari 0, maksimumnya itu 6, dan incrementnya itu tetap ya 1. Nah, oke. Nah, V-nya udah muncul. Ini kita rapikan sedikit biar terlihat jelas. Ini kita rapikan ya. Nah, oke. Nah, setelah kita buat slider yang V, kemudian kita akan membuat tinggi cairan yang ketiga. Itu kita klik di input. Kita klik habis L, berarti M. Sama dengan buka kurung 0,0, karena kita mau tingginya ini kan sampai 6. Ya kan, sampai paling atas. Berarti kita buat 0,0, V ya, sesuai ini slider yang udah kita buat tadi kan 6 nih, V. Kita enter. Nah, udah. Tuh, titik M-nya udah muncul nih kan. Ini titik M. Sudah muncul. Tapi titik M-nya itu munculnya dari dasar, dari bawah sekali ini. Sedangkan kita menginginkan M ini munculnya dari zat cair yang kedua, batas zat cair yang kedua. Maka kita klik di input, silinder lagi, silinder. Kita pilih silinder yang pertama ini. Kemudian di sini kita klikkan D1, D kecil, terus 1 kecil gitu, terus koma V per 3, V per 3, V kecil per 3. Oke. Nah, sudah muncul zat cair yang ketiga. Tinggal kita ubah aja warna opasitasnya tadi menjadi 75. Kita ganti warna pink yang lebih soft. Terus kita opasitasnya tuh kita ubah jadi 75. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita tinggal membuat zat cair di kerucut yang ketiga. Kita buat di sini input. Setelah M berarti N ya. N sama dengan buka kurung berarti 21,0, V. V kecil ya. Enter. Nah, sudah. Tuh, N-nya melihat kan titik N ini dia ngikutin pergerakan di zat cair yang paling atas tuh. Nah, selanjutnya kita klik lagi 3D grafik ini. Kita pilih yang con. Terus dari titik N kita klik titik N ke titik G. Kemudian radiusnya itu V per 2. V per 2. Oke. Nah, sudah muncul zat cair di kerucut yang ketiga. Tinggal kita ubah aja warnanya. Kita ganti warnanya menjadi warna pink. Kita ganti jadi warna pink. Opasitasnya jangan lupa 75. Oke, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Jadi, nah, zat cairnya itu zat cair di dalam satu kerucut itu sama dengan 1/3 zat cair di dalam tabung. Nah, kita rapikan dulu. Kita hilangkan setiap titik-titik yang ada di kerucut dan di tabungnya ini. Kita hilangkan. Kita pilih saja di bagian algebranya ini yang huruf besar itu kita matikan.
Nih seperti ini biar hilang. C D E F G H I J K L M N. Nah, semua titik-titiknya itu sudah hilang. Selanjutnya kita akan menghilangkan ini, plannya ini. Kita hilangkan plannya, terus kita hilangkan juga sumbu-sumbunya. Jadi kita cuma menyisahkan sumbu yang sumbu ini, sumbu yang biru ini. Kita ke settings. Kita nah, x-axisnya ini kita matikan, y-axisnya ini kita matikan, jadi tinggal z-axis lagi. Nah, tertinggallah z-axis. Nah, sudah seperti ini, kita akan memberikan bacaan. Kita berikan bacaan di sini. Kita beri teks volume seperti itu ya. Kita klik V sama dengan, kita pilih yang advance ini, terus kita klik yang ini, dan kita cari M kecil ini ya. Kita klik M kecil, kita preview. Tunggu. Ini harusnya di sini. Oh ya, oke, bisa. Oke. Nah, tuh. V-nya itu 56,5. Tapi ini kita belum atur posisinya. Kita remove dulu. Kita pencet ini, kita setting. Kita klik position. Nah, kita mulai dari J, kita klik J, kemudian kita ubah jadi warna merah tulisannya, dan kita boldkan. Nah, seperti itu, biar lebih kelihatan. Oke, jadi ini lihat. Nah, oke, udah muncul volumenya. Ini kita matikan aja biar lebih kelihatan. Kita matikan aja. Nah, jadi yang kelihatan itu yang biru nih. Nah, kelihatan. Jadi kita akan membuat lagi teks volume di tabung. Kita untuk tabung, kita pilih teks, kita klik di sini, kemudian sama, kita klik V sama dengan advance lagi, kita pilih yang ininya itu M kecil, tetap M kecil. Nih, kita klik M kecil, kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Kemudian kita setting. Sebentar. Jadi kita kalau mau ngeklik bagian lain, kita harus ke move dulu ya, biar nggak ada yang terganggu. Nih, kita settings, klik lagi position, terus kita start dari yang I. Kita pilih I besar, terus kita ubah menjadi warna merah. Lalu kita boldkan tulisannya. Oke. Nah, udah sama. Tinggal kita tinggal kita pindahin aja di sebelah sini. Nah, jadi mereka sama. Nah,
terbukti ya bahwasannya sepertiga zat cair dari tabung itu sama dengan satu zat cair di dalam satu kerucut. Nah, kita kasih judul di atasnya biar lebih jelas. Kita beri judul. Ini kita klik teks. Kita klik di sini. Kita klik volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Nah, ini tulisannya kita bold kan. Oke, nah ini tulisannya. Jangan lupa move dulu, sorry. Nah, kita sudah ada di sini. Kita ganti warnanya. Kita kasih misalnya kita kasih background. Nah, sudah. Kita kasih background ini. Warna sudah. Kita ganti lagi warna backgroundnya itu menjadi warna apa ya yang bagus? Warna krim deh. Hitam. Backgroundnya itu bagus, kayaknya warna krim. Oke, bagus. Tapi nanti kita kasih warna ungu. Krem saja ya. Oke, sudah siap. Nah, ini dia tutorial membuat rumus volume kerucut dengan menggunakan GeoGebra. Sekian dari saya. Saya meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.